anjingnya. Orang lajengkeun kana tajwidnya. Mangga. Keluarkanlah bukuna. Ibu ngiringin nanya. Kemarin teh pasal hijinya bunya. Kita harus selalu ingat bahwa membaca Quran itu niat kita ini untuk melaksanakan perintah Allahnya. Margi Allah ngadawuh dina Quran teh warattilil Qur'ana tartila. Surah apa itu teh Bu? Surah Al-Muzammil ayat 4 ya. Al-Muzammil ya ayyuhal muzammilu. Nah itu ya. Ayat 4 nanti iya teh warattilil Qur'ana tartila. Ada depan Bu ya nih. Ada kan? Jadi harus jadi dasar kita nih. Kenapa kita baca Quran? Ini dasarnya nih. Diperintah oleh Allah. Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran secara tartil. Tartil teh nyantainya Bu. Pakai tajwid gitu. Pengurusuh-rusuh. Kemarin pasal 1 tentang tata cara membaca ta'awud, basmalah dan surah. Ada 4 macam. Semuanya boleh ya. Yang paling susah itu waslul jami tadi dipraktekannya ku ibu sepuh tah. Ya. Jadi disambung semuanya. Kalau disambung huruf akhir tetap berharkat ya. Kita sekarang menginjak ke pasal kedua tentang basmalah. Bagaimana cara membaca basmalah ketika terjepit? Ibu ya. Basmalah kadempet gitu tah. Sebelumnya ada surat, sesudah juga ada surat. Bagaimana? Nah, itu sama, Bu. Cara membaca basmalah di antara 2 surat ada 4 juga. Cuma ini mah yang boleh 3, yang tidak boleh 1. Ibu ya. Kalau kemarin cara membaca ta'awud, basmalah dan surat itu semuanya boleh. Ibunya, mangga silahkan. Kasus era nama orang teh qat'ul jami'nya diputus sadayana nyapunya. Ta'awud jempe wakof, basmalah deui jempe wakof nembe ayat. Anu paling esem eta latihan napas punya. Usahakan Bu setiap mau baca Quran teh tarik napas Bu ya. Cek kelihatannya. Tarik napas. Karena udah kebiasaan. Walaupun ayat itu pendek, tapi nanti intonasi jadi kuat, Bu. Huruf-huruf terdengar jelas karena kita punya persediaan napas yang cukup. Tapi kalau misalnya ayatnya pendek, keluarkan semua, Bu ya. Ambil lagi yang baru begitu. Itu tekniknya, Bu. Biar enggak kateter, Ibunya. Mung du kata ibu sepuh mah teu kateter we nih situ panjangnya geureuleung ya. Napasnya teh dari perut ya. Kenapa, Bu? Napas perut ya. Ya. Di sini ya. Di perut, ya bukan di perut Bukan di dada, ya. Tapi jangan dikeluarin ke bawah. Napas perut. Ditahan, dipegeng gitu bahasa namanya. Kayak orang mau nyelam, ibunya tahan. Terus biasa mah teu naon. Cara membaca basmalah di antara 2 surat ada 4 macam. Yang pertama qat'ul kulli. Qat'ul kulli. Kalau kemarin mah kan qat'ul jami'nya. Istilahnya beda sedikit. Kemarin mah qat'ul jami diputus semua. Sekarang qat'ul kulli diputus masing-masing. Nah, sama saja artinya ya sebenarnya. Kuli dengan jami itu kalau jami itu kumpul, kalau kuli satuan. Qat'ul kulli sekarang kemarin mah qat'ul jami'nya. Ta'awud basmalah sareng surat mah istilah teh nu pertama teh qat'ul jami, ieu mah qat'ul kulli. Diputus semua, ya paling gampang ya, Bu. Misalnya kita sudah di akhir ayat di akhir surah Al-Ikhlas ya. Kemudian ketemu basmalah lalu ke ayat Al-Ahad misalnya. Ya, contohnya begini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Berhenti dulu ya waqaf ya. Baru bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti lagi ya, waqaf lagi. Baru surat kedua. Tabat yada abi lahabi wa tab. Contoh ke pertama. Yang kedua, waslul kulli disambung semuanya. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahadum bismillahirrahmanirrahim tabat yada abi lahabi wa tab. Paham tadi mah Ibunya?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Duh berat tadi. Ibu mah tadi kiatnya. Eta waslul kuli disambung semuanya. Nukatilu mah nukatilu apa Bu? Waslul kuli nuka dua Muka dua mah tadi. kuli dia lompat butinya. Lewat. Ibu-ibu nu pinter ya namanya. Ya sip lah. Katos punya nuka dua naon Bu? Basmalah disambung dengan awal surat satunya. Akhir surat satu diwakofkannya. Nuka dua teh basmalah disambung dengan awal surat kedua ya. Iya. Akhir surat satu diwakofkan nuka dua teh. Berarti anggap katilu ieu nya atanapinya lah anu kadua aya nu katilu teh acan berarti nya tadi ngacelok abdi. Nu katilu teh berarti waslul kuli nu katilunya. Kalau nu kadua basmalah disambung dengan awal surat keduanya. Iya. Awal surat yang pertama diputusnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Wakofnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya, nu kadua, nu katilu baru tadi ya udah ya. Yang keempat nih yang enggak boleh, Bu. Yang terlarang itu yang keempat. Yaitu akhir surat 1 disambung dengan basmalahnya. Akhir basmalah diwakop. Kemudian mulai membaca awal surat. Itu nanti dikira basmalah itu ayat terakhir gitu. Itu yang nggak boleh ya. Yang tidak boleh. Ini saya contohkan yang nggak boleh begini. Walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Wakop. Baru tabat ya, dan itu tidak boleh ya. Jadi boleh sote dina lingkungan pengajian untuk mencontohkan ya, tapi dalam pelaksanaan itu jangan ya Bu ya. Kita harus menghormati aturan Ibu ya. Jadi tanah orang Islam itu Bu hormat kan aturan teh ibunya. Walaupun kita belum bisa melaksanakan semuanya, tapi kita terima itu hukum Islam. Kalau kita bisa kita laksanakan itunya punya cara tanda orang mukminnya Bu. Mergi aya orang mukmin teh anu sok ngalawan bukan hukum teh. Pedah teh kabagian warisan teh eta mah hukum teh keur di Arab cenah lain keur di urang. Kan kekehnya Bu. Teh kengeng gitu teh Bu, jadi keimanan teh masih diragukeun gitu teh. Punya kan syarat iman supaya ditampi teh aya 4. Da kita kedah ma'rifat ya iman ilmunya Bu. Terang sifat-sifat Allah jeung terang dalil-dalilna gitu kan. Kedua kedah nampi orang teh Islam teh memang anggieun orang gitu ucapan teh nih raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulanya ditambahan nih nusana bil qur'ani imama nya wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwananya eta. Terus deui kedah ieu urang teh ikrar ngucapkeun 2 kalimat syahadatnya urang mah syahadatna dina salat nya bunyi. Nah salat pengen orang kafir mah syaratnya kedah langsung gitu aya saksina gitu nya. Soalna sebelumna kafir aya masuk Islam tak kudu aya saksi punya. Mun teh mah aya jalmi Bu abdi teh pengin masuk Islam teh mah ka ibu euy nyarios. Ieu terpaksa atau kerelaan sok atuh turutan ke ibu pimpin langsung. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena mana salah bacaan kayaknya punya. Ibu wajib ngabimbing. Tatos baca 2 kalimat syahadat baru ke ibu cenah ka KUA. Nya, entong kieu entong ka abdi ibu daraka. Enggak apa-apa Ustaz. Enggak boleh. Kalau ada orang bilang pingin masuk Islam tapi dia kesadarannya bukan kespaksaan, harus kita bimbing langsung saat itu. Setelah itu karena kita juga nggak yakin bawa ke kita ke KUA di sana nanti dibikin surat pernyataan Bu. Ada saksi juga. Jangan sampai ayo ke KUA nggak dibimbing oleh kita dulu, jangan gitu. Harus dibimbing dulu sebisanya kita lah. Sebisanya gitu. Iya, bimbingnya maca syahadat mah. eta lamun sok dia geningan
orang Islam lebat Kristen tapi kita lebat dari Islam kumaha eta Bermain Ya. agama. nya Bu tenan naon itu mah nya walaupun sempat keluar tapi da memang orang nu keluar ti Islam teh namina murtad nya wajibna teh kembali deui ka Islam teh. oh eta teh Mohon wajibna teh. Tapi kan lebar mun teh murtad we amalna teh hancur. Hilang semua ya. Hilang. Jadi mending orang Kristen yang ke Islam ya Ustaz, dihapus semua dosanya. Nah itu. Tapi sayangnya orang mualaf sekarang di Indonesia itu mereka Islamnya ke Wahabi. Kenapa? Iya. Karena Islamic Centernya mualaf centernya dipegang ke orang-orang Wahabi. Iya. Jadi tambah ngaco akhirnya mah. Ngaconya Ustaz. Ngaco tuh Wahabi mah. Kan tajsim ke Allah oke. Tidak meyakini sifat 20 teh ya. Pokoknya akidah mangan satu. Kalau tidak dipelajari 20 sifat itu sesat we gitu we gampil. Da Islam nah jelaskan tandana teh eta gitu ya. Gampil lah. Jadi nggak usah kemana-mana aja untuk mempelajari eta sifat 20. tapi tadi hapunten begitunya ieu na dosana Nu kafir. kafir Mohon bersih Bu. Da eta kan pembersih tina musyrik teh keyakinan orang ka Allah teh tauhid. Apa karena sifat-sifat Allah yang terang dalilna teh ya. Eta Bu, moy ka diulik urang teh ilmu pokoknya. Kamu orang tersepuh ya, aduh digana. Walaupun kita berharap masih panjang umur, sionnya terterangkannya ngulik we eta. Karena saur sebagian ulama mah Bu, tanda-tanda maut teh aya sabaraha ayat 7 itu ayat 5. Yang pertama pi 100 harian deui nya. 100 hari sebelum meninggal sudah ada tanda. Apa tandanya? Menggigil Bu badan kita Bu. Dari ujung kaki sampai ujung rambut tuh menggigil. 100 hari teh. Nya sebelumna nya sebelum 100 hari teh nya pokokna Maut. tilu sasi 10 dinten nya masih ngalim-alimnya dia atas kedah tapi Ibu nya menggigilnya itu bukan sakit bukan apa-apa Ya beda ya. Beda Iya. dengan demam biasa. dalam keadaan normal itu tapi ngetiris we eta teh harus waktu asar ya kalau bukan waktu asar bukan tandanya Ah, itu ingat. Nanti demam biasa. tapi lamun 100 cek Pak Ustad teh Mun ingat 200 ribu wah istighfarnya Wah. bertobat. enggak saya rek maca Quran terus orang manya rek maca Quran rek salat rek silaturahmi rek mata dihampura rek sedekah rek 100 deh hari deui ye nya Bu aya kan namun emut mah pan anggar we da orang teh Tahu selalu diharapkan kasur di keluar. Nanti terjadi apa di keluar. aya ibu nu kitu kan kantosnya malaikat Israil teh mendakan Nabi Ibrahim sok silaturahmi kan malaikat mah kan nabi mah dalamnya aya muridna Nabi Ibrahim gitu wawartos ya anjeun teh anjing rek nikah gitu ku Nabi Ibrahim teh didoakeun nya punya biasa da ka murid puih we terus malaikat Israil teh naroskeun saha cenah teh teu piraku malaikat teh apaleun nya cuma malaikat teh seolah naros gitulah itu teh saha gitulah udah basa-basi meuteun punya cek Nabi Ibrahim teh murid gitu besok rek nikah nah beut nanyakeun gitu cek Nabi Ibrahim teh cek malaikat Israil teh kuring di parentah ku Allah kudu nyebut nyawa eta budak isuk pagi teh teh subuh harus mati gitu kan ya waktu matinya rasan nikah Iya. Nah, malaikat Nabi Ibrahim teh aduh ngahulang. Tena mau udah diudak Bu, udah diwartosan. Isuk pasti maut gitu kan. Tapi ente janten Nabi Ibrahim teh da gimana aja kayak kumaha hanya apa teh janten we. Pas enjing nanya Bu. Terus nikah terus itu terus nah teu muat-muat. nyaeun ngareuna Nya. malaikat Nepi ka gaduh budak teh Bu nya. Kan ari Nabi mah panjang suananya gitu. Ditaroskeun tah ke malaikat gitu. Malaikat nah teu jadi nyabut nyawa teh. Iya. Nya cenah dicabut nyawa tapi eta budak teh memeh subuh teh cenah sedekah ku satengah hartana. Masya Allah. Jadi Allah nyaaheun geus antepkeun heula. Jadi Jadi- wasilah sedekah. Nah, sedekah Bu, ada yang disebut dengan qada mu'allaq. Ya, ketetapan Allah yang bisa ditawar. Iya. Ditawar teh itu Bisa ku berupa sedekahnya jeung ku doa. Ku doa, qada mu'allaq teh janten qada teh ketentuan Allah teh diserat Bu di Lauhil Mahfuz. Kanu dina dat Allah ayanya eta nu aslina nya ketentuan teh ku Allah terus aya dina dat Allah. Tah ketentuan dina dat Allah diserat ku Allah di Lauhil Mahfuz. Tah nu di Lauhil Mahfuz ieu ku margi katingal terus dibaca ku malaikat. Tak upaya aya perubahan eta disebutna qada mu'allaq. Oh. Ya, tapi nu aya dina dat Allah mah teh dirobah eta mah. Eta mah qada mubrom.
Kodo yang tidak akan tidak bisa berubah gitu. nggak bisa itu mah. Yang bisa mah yang ditulis oleh Mahfud. Itu yang mu'alaq. Kalau Mu'alaq. kodo mubrom tadi di mana itu? Mubrom itu nggak bisa dirubah. Misalnya begini, Tidak tertulis. di dalam hadis diceritakan ada orang kampung ya yang suka mondar-mandir gitu, usaha misalnya ke kotanya, sore gitu kan, lewat suatu jalan. Dia ditakdirkan akan terkena batu. Jadi dia kebetulan melewati bukit dan ada batu besar. Coba kita bayangkan, seandainya batu sekaligus kena, mati dia. Mati. Ya, karena besar batunya, Bu. Ku batu leutik gerewas. Keur ngahulangnya di baledog pletak rawas ku batu gedenya. Mau sempat ngajerit meureuna. Nah, itu mubrom. Dia akan terkena batu itu. Tetapi karena orang ini sering berdoa minta dipanjangkan umur, Bu. Nah, minta dipanjangkan umur. Ketika lewat si batu teh muruluk. Oh, jadi terpecah-pecah. Iya, jadi kayak debu gitu. Peruluk Iya. karena kepalana teh. Jadi enggak Lewat deh, peruluk dia terus we sampai habis itu batu. Jangan minum mah eta we keneh. Coba lah sekali Gus mun maneh tara ngadoa gitu bunya, mun tara ngadoa. Beleduga. Langsung we pejet meureuna. Tapi kalau sudah ngadoa teh eta kodo mu'alaq. Jadi katinggang batu nama mubrom. Ya. Cuma sekaligus atau enggak itu mu'alaq. Kalau enggak ngadoa eta mah langsung. Karena ada sebab doa. Nah, jadi ente sekaligus itu ninggangna. Jadi tidak mengakibatkan dia meninggal akhirnya. Enggak, ada. Akhirnya. Seetik nyebutnya. Jadi nu mubrom teh katinggangna. Mah pasti. Bisa wae ku Allah teh nyabunya mun teh mah katinggal ku batu beda tapi kuat gitu juga Superman gitu. Lamun teh ngalawan karena kata Allah misalnya ya. Tapi kan lu pernah mah maut. Nah, tapi sebab doa itulah pasti apa. Kayak beginilah, ibu misalnya dipotret matanya beureum sabelah kieu. Eta na potretna hasilna beunta dua nanang teu. Anggar kitu nya. Teh eta mubrom. Tapi eta portret kan ibu bisa dijantankan ukuran 2x3, 2x4, poskar ukuran besar bisanya. Tah ieu mu'alaq. Jadi memang hampir susah memahaminya ya, tapi itulah gambaran yang diajarkan guru saya gitu, Bu. Mu'alaq yang mubrom teh. Sehingga ada doanya kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wadfa'anna minal balail mubromi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wadfa'anna minal balail mubromi innaka ala kulli syai'in qadir. Coba ya apalkeun abi heulanya. Allahumma mangga. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wadfa anna minal balail mubromi innaka ala kulli syai'in qadir. Awis maaf gara saku. Bahasa di abjita kan. Iya, eta. Ada bukunya kayak dicari dulu mungkin. Nanti difotokopikan. Wabarik ala sayyidina Muhammad. Nanti sebelum pulang aja Ibu lihat. Entah. Wabarik wasalim Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wadfa anna minal balail mubromi innaka ya ala kulli syai'in Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wadfa anna minal balail mubromi innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi sebenarnya Bu jadi orang Islam itu enak loh. Banyak solusi dari Allah tehnya. Kita kesulitan bisa sholat duha, sholat tahajud, baca Quran, dzikir. Jadi alasan orang Islam itu tidak senang gitu. Ya Bu ya. Kalau tidak senang juga salah sendiri gitu. Ngedul Bu.
Harusnya bangga ya Ustaz. Oh, subhanallah. Bersyukur. Jadi memang ke surga orang teh dunia teh udah merasa di surga. Semua solusi ada di Islam. Tapi bagaimana kalau ada seorang suka putus asa itu gimana? Nah, itu karena ilmu tauhidnya nggak ada, Bu. Yang bisa membuat orang putus asa punya ilmu tauhidnya nggak ada. Sekarang kan banyak orang bunuh diri, Ustaz. Nah, itu kan jadi Kemarin di Bojongkoni bunuh diri. Ya, eta di Sakat Ciucu. Iya di Bojongkoni, Orang Tanjakan, si muda. kadang sekeluarga Bu ya di televisi juga orang awam mengerikan itu subhan. Berarti dia memang gimana Ustaz? Enggak belajar agama. Ya, sebabnya itu keimanannya lemah. Lemah keimanan. Jadi putus asa dari rahmat Allah itu kan haram, sehingga pasti masuk neraka dia orang bunuh diri. Mungkin dia pikir dengan mati itu selesai masalah, ya. keliru. Justru di sana lebih berat masalah. Iya. Iya, kita sendiri yang belajar ya berusaha ibadah ngeri Bu, takut ke sana itu sebenarnya takut banyak kekurangan lah gitu. Benar. Sekarang benar banyak di mana-mana saya dengar. Kemarin Iya. di kampung saya di Bengkulu gitu Ustaz. Oh ibu orang Bengkulu, Ya, subhanallah, kira itu orang Sunda. tapi saya ngerti kalau Ustaz ngasih tahu ngerti cuman nggak bisa. Ibu lama di Bandung atau gimana? Udah 34 tahun. Alhamdulillah. Ya, yang penting ngerti bola ya Bu. Dan orang Sunda. Alhamdulillahnya namanya abdi ge. Cuma ada bentennya punya, arut Beda, aja kan. suaranya beda. Ya, dikirain orang Sunda. Iya. Dulu saya Bu waktu di komplek ya, Sangarurip. Nah ibu ini tahu nih, Bu Endah ada saudaranya di sana. Itu Ibu Rupai namanya orang Sumatera Bu, orang Ya, Palembang. kalau Rafa itu pasti Palembang. Ya, Bengkulu. suaminya itu kan kerja di Pertamina, ditugaskan di Bandung Bu. Iya. Nah saya tuh pas 3 tahun saya di masjid. Nah karena kan sudah sering ketemu ya Bu ya. Nah saya ngurus masjid gitu. Dia tuh sempat datang ke rumah tuh. Ustadz, nah saya ini udah 7 tahun di Bandung. Tiap ada pengajian saya datangi. Tapi kenapa saya sekarang kok merasa nggak bisa? Sampai gitu Bu, curhat deh. Sedih saya Ustadz. Gitu. Kenapa kok saya tuh nggak bisa? Terus saya tanya gini, Bu, waktu ibu pengajian diajarkan nggak sifat-sifat Allah bahwa Allah itu bersifat wujud, kidam, bako, terus ada dalilnya, Al-Qurannya ada. Enggak Ustadz. Terus ibu di pengajian diajarkan nggak ilmu tajwid, idhar, idgom, iklab, ikhfa, tanda-tandanya? Enggak Ustadz. Terus ibu diajarin nggak ini ilmu fikih, misalnya rukun sholat, syarat wudhu, fardu wudhu? Enggak Ustadz. Oh berarti ibu salah. Salah apa Ustadz? Salah gaul. Ngaji kayak teka dia nyaberingka, urang abringnya. Beringkat itunya. Itu karena tidak tahu Bu, ngaji itu apa sih? Dia nggak tahu. Nah tujuan ilmu yang harus dipelajari itu apa gitu. Iya. Sekarang kebanyakan kan gitu, ke masjid ngeriung, baca Quran, baca salawat, ngadua nggak boleh, boleh. Dapat pahala, dapat. Kalau yang wajibnya ada, itu masalahnya. Jadi seueur Bu kalimat-kalimat Ustaz teh ente cacapnya, ente mah kieu. Bu tah bacakeun ieu, ibu dapat pahala sakitu weh. Padahal kudu kieu. Bu tah baca surat ieu nya, ibu dapat pahala lamun dina manah ibu aya tauhid. Tah eta Bu, tauhid itu selalu dibawa-bawa. Tauhid itu selalu dibawa-bawa. Dalam sholat ada tauhidnya, dalam haji ada tauhid, dalam zakat. Karena kita belajar, jadi ada dalam hati tauhid. Nah, itu yang membuat sah suatu ibadah. Sehingga ibadah itu, ya. iya, keyakinan dulu Bu. Itu kan merupakan akarnya. Dalam pohon itu akarnya itu tauhid. Ma'rifatullah teh apa sifat 20 Bu, jeung dalilna. Ini Ustaz, maaf dipotongnya, misalkan seperti mengaji, sholat sunnah itu kan orang tuh tahu, tapi kok dia hare-hare geningan. Berarti itu keyakinannya yang belum ada ya? Gimana itu? Berarti Kan udah ilmunya tahu, belum bermanfaat Bu kalau nggak dipakai. Maksudnya gimana? Nggak dipakai gimana? Maksudnya kan dia udah tahu kalau sholat duha itu bagus, Ya, sholat tahajud bagus, Iya. mengaji itu bagus, apalagi dalam sekarang kan ya. bulan suci Ramadan ya. Mm-mm. Tapi nya hare-hare we ya gimana itu? Berarti mungkin ada penghalang Bu, ada penghalang ya. Dosa. Bisa jadi, kan banyak orang berdoa, tapi dia itu nggak yakin sampai suka nanya gitu, Ustaz doa nu mustajab teh naon gitu. Karena dia berdoa tapi kok nggak kesampaian. Iya. Nah itu kan dalam hadis disebutkan yang terutama kan yang menghalangi doa itu perut.
Perut ya. Ya, jangan diisi barang haram. Kalau ada barang haram, walaupun doanya tiap malam itu nggak akan terima. Jadi kalau kita merasa tidak ijabah, introspeksi dulu. Ya, dalam Quran kan disebutkan yang punya nanti nih Allah teh menurunkan Al-Qur'an sebagai nanti sebagai obat nih Bu etanya. Iya. Sifat. Ya, sipa. Lamun tapi itu teh bermanfaat bagi orang yang percaya lil mukminin ya. Tapi ke orang dolim mah tidak akan berdampak apapun. Nah itu Bu ya, orang dolim dia membaca Al-Qur'an itu enggak akan ada dampak apapun. Enggak nempel gitu. Enggak nempel. Jadi kedoliman inilah yang menghalanginya. Dolim minimal terhadap diri sendiri Bu ya. Apa dolim terhadap diri sendiri itu? Tidak mau ngaji juga. Nah, itu ya. Nah, dolim terhadap diri sendiri. Karena sudah jelas ngaji itu wajib. Pang wajib-wajibnya Islam itu ngaji Bu. Ngaji pertama eta ngaji tauhid. Tauhid ya. Itu tauhid paling utama itu. Harus kenal dulu kita dengan Allah kan, ma'rifat disebutnya. Karena kalau kita tidak tahu sifat-sifat Allah, ketika ingat Allah dibayangkan ku hati nate. Ya, itu setan. Setan masuk karena dia tidak tahu sifat Allah kan. Jadi ketika dia ingat Allah, dibayangkan, padahal itu yang dibayangkan, nah maka bayangkan, haram kan? Nah, ada tidak wajib tahu zat Allah kita tuh ya, wajib itu tahu sifat-sifatnya. Iya, terhadap sifat-sifat Allah itu wajib tuh, tapi kalau zatnya nggak diwajibkan itu, karena kita pun melihat alam, melihat manusia itulah Allah ya. Dengan apa sifat-sifatnya, bukan zatnya. Jadi itu ruginya orang yang tidak berilmu Bu ya. Jadi begini Bu ya, saya juga selalu berpikir kita tuh banyak orang-orang yang baik Bu ya, Islam baik, tapi baik teh maksudnya tara mencuri, tara jahat, tara ngaji. Nah, itu kan gumaha bingung gitu ya. Ya, banyak juga. Kalau dia saudara kita kan kita mengharap dia itu masuk surga ya Bu ya. Iya. Nah, akhirnya gimana? Nah, itu mah terserah Allah we nya. Kuala disum ka surganya syukurnya da maluk anya na mentoge. Kita mah nggak mau tahu gitu Bu. Karena di agama itu ya dijelaskan bahwa yang masuk surga itu untuk orang yang takwa. Takwa itu punya ilmu Bu. Eta syarat nu melekat ilmu, minimal ilmu tentang sifat Allah itu kan. Ya. Bukan Bu, sifat apa? Ya itu tidak bakal. Ini kita juga belum beres ya, baru sampai sifat berapa? 4 ya. Lama itu memang ya, karena nanti, setelah Syawal ikutlah. Insya Allah Bu. Selama ini kan saya ikutnya ke sana ke Al-Musawaro. Oh, tapi di sana diajarin juga, mak nggak apa-apa, diajarkan nggak? Di sini sampai dinadomkan Bu, tauhid itu karena saya pengen paham Ibu gitu. Baru sampai sifat itu wujud, kidam, bako, muhalafah juga belum tuntas, sedikit. Kalau Syawal Mas Selasa Rabu. Ya, kalau sekarang Ramadan targetnya Quran gitu sama tajwid lah. Mudah-mudahan ya. Insya Allah Bu, jadi kita boleh ya berdoa panjang umur itu ya. Harus Bu, harus. Nabi juga. Oh iyalah. Singkat tinggal batu teh. Subhanallah. Anak naon Quran atana pikir ya Allah pasihan abdi usap panjang. Ibu, doa dalam Islam itu ya Allah lebih suka dengan bahasa Arab atau saya robana atina fid dunya hasanah. Ari eta mah osok Eta. Taubah. Lakoja akum rasul. Eta mangga, eta mah jadi wirid. Abi mah osok eta we robana atina fid dunya. Nya. Masa pujagan. Terus eta. Doa selamat tuh we nama abi mah. Eta intina makan dunia akhirat tuh kita pingin selamat kan ya Bu ya. Eta memang gawe. Apapun doa yang kita bisa usahakan dalam bahasa Arab. Kira aku ngas Quran baru sunah wae. Kan kena disuhunkeun. Tah, saya kata. Mun teh mah keur jalan ibunya ieu. Ini tiba-tiba anu celaka, ya Allah selamatin abdi. Tah eta mah kontannya bahasa Sunda gitu kan. Tapi main netepan mah terus netepan usahakan bahasa Arab ibunya biar baca Quran oke kan. Walaupun kita nggak ngerti maksudnya, kalau kita baca Quran dijadikan doa atau hadis sah itu Bu. Kecuali kalau doa susunan ulama kita harus ngerti maksudnya. Kalau enggak dapat pahala. Eta nu dina bacaan salat jeung pamitos salat tahajud kan aya bacaan latenanya nyuhunkeun eta artina gitu ya. Di awas tenanawan. Tenanawan da kalah terang orang teh kana maknana. Iya, arti ininya. Belajar sedikit-sedikit karena terjemah gitu, teu masalah itu. Ibu kelamaan ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.